Hujan baru saja reda ketika aku duduk di teras rumah sederhana kami, sambil menyaksikan suamiku membereskan gerobak satenya. Namanya Damar. Lelaki yang sangat aku cintai, bukan karena kekayaannya, tapi karena hatinya yang besar. Setiap malam, ia mendorong gerobak sate keliling dari ujung desa ke pinggiran kota, dengan senyum yang tak pernah pudar meski keringatnya terus menetes. Kami tinggal di sebuah desa pinggiran yang mulai padat karena banyak warga kota pindah ke sini. Rumah kami sederhana, tapi penuh kehangatan. Meski hidup kami tak mewah, aku tak pernah merasa kekurangan, sampai akhirnya masa lalu Damar kembali mengetuk. Sore itu, Damar pulang lebih cepat dari biasanya. "MAH, aku dapat undangan reuni dari SMA. Teman-teman ngajak ngumpul di restoran baru di kota. Aku bingung. Datang gak ya?" Tanyanya sambil membuka jaket gerimis yang masih basah. Aku mengambil jaketnya dan menggantungnya di balik pintu, lalu menatapnya. "Kenapa ragu? Datang aja. Toh kamu juga alumni mereka." Ia tersenyum, tapi senyumnya getir. "Aku tahu mereka. MAH. Mereka suka menilai orang dari pekerjaan. Aku cuma penjual sate keliling." Hatiku mencelos. Aku tahu luka itu. Luka dari masa lalu yang belum sembuh. Saat dia dulu sering direndahkan karena hidupnya tak semulus teman-temannya yang kini jadi orang kantor, pengusaha, bahkan pejabat. "Tapi kamu juga ayah dari anak kita. Lelaki yang kerja keras tanpa mengeluh. Itu jauh lebih mulia daripada mereka yang cuma tahu pamer." Kataku mantap. Damar menatapku. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tahu. Itu bukan karena sedih. Itu karena ia merasa dihargai. Di rumah ini, olehku. Aku pun memeluknya. Dalam hati, aku tak tahu kenapa. Tapi aku merasa, reuni itu akan jadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Entah baik, entah buruk. Dan aku akan berada di sampingnya. Apapun yang terjadi. Restoran tempat reuni diadakan adalah salah satu tempat paling mewah di kota. Lampu-lampunya terang. Langit-langitnya tinggi, dan musik jazz lembut mengalun dari speaker tersembunyi. Aku menggandeng tangan Damar erat saat kami memasuki ruangan yang dipenuhi orang-orang dengan setelan jas, gaun mahal, dan tawa tinggi yang terdengar seperti sedang pamer kehidupan. "Damar, bro, gila, masih hidup aja lu?" Seru seseorang dengan suara keras dan tawa mengejek. Seorang pria berkemeja putih dengan jam tangan mahal menghampiri kami. Wajahnya tak asing. Dia Reza, teman sekelas Damar dulu yang sekarang punya perusahaan startup teknologi dan sering muncul di media sosial. Damar menyambut uluran tangan Reza dengan senyum canggung. "Iya, masih hidup dan masih waras. Alhamdulillah," jawabnya ringan. "Wah, hebat ya. Jadi gimana sekarang? Kerja di mana? Atau udah sukses jadi, apa ya? Lurah?" Reza tertawa keras lagi. Beberapa orang di dekatnya ikut menyeringai. Aku merasakan genggaman tangan Damar mengeras. Tapi ia tetap tersenyum, meski bibirnya kaku. "Aku jualan sate sekarang, dorong gerobak keliling. Tapi alhamdulillah, bisa hidup cukup." Seisi meja yang mendengarnya sontak terdiam beberapa detik. Lalu tawa kecil mulai terdengar lagi. Seperti sebuah tontonan yang menghibur mereka. Aku ingin berkata sesuatu, membela Damar. Tapi ia menggeleng halus, memintaku untuk diam. "Wow, luar biasa ya. Dari anak ranking jadi tukang sate," kata Reza. Kali ini nadanya penuh sindiran. "Ya udah, yang penting halal ya, bro. Tapi nanti kalau makanannya catering, nggak usah kasih satenya deh. Takut kurang bersih, hehehe." Tawa pun pecah lagi. Malam itu kami duduk di sudut ruangan, jauh dari tawa-tawa keras. Tak ada yang benar-benar peduli pada Damar. Bahkan beberapa teman yang dulu dekat hanya menyapanya sekilas lalu berpaling dengan canggung. Tapi aku tahu, luka itu kembali terbuka. Dan saat itulah aku berjanji dalam hati, aku akan membuat mereka tahu siapa Damar yang sebenarnya. Aku akan membungkam setiap mulut yang meremehkannya. Sejak malam reuni itu, suasana hati Damar berubah. Ia masih tersenyum saat pulang dagang, masih membantuku menyiapkan sarapan, masih bermain dengan anak kami setiap sore.
Tapi aku tahu, ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Dia lebih sering diam. Sorot matanya tampak jauh ketika melihat ke arah tungku pembakaran sate. Mungkin ia mengingat kembali ejekan itu. Mungkin ia sedang bertanya dalam hati, apakah semua kerja kerasnya selama ini tak berarti hanya karena ia tidak punya gelar, mobil mewah, atau kantor ber-AC? Suatu malam, ketika hujan turun deras dan dagangannya belum habis, aku melihatnya duduk di bawah tenda, memeluk kedua lutut, memandang sate yang tersisa. Aku menyusulnya dengan payung. "Sayang," panggilku lembut. Ia menoleh pelan. Senyum kecil terpaksa terukir di wajahnya. "Maaf ya, MAH. Harusnya aku bisa jadi lebih dari ini. Biar kamu gak harus malu sama teman-teman alumni itu." Aku langsung duduk di sebelahnya, tanpa peduli basah. Aku gak pernah malu punya suami penjual sate. Tapi aku malu kalau kamu membiarkan dirimu dipermalukan tanpa perlawanan. Ia menatapku. "Maksud kamu?" Aku menatapnya balik. Tajam tapi penuh cinta. "Kita bukan orang yang suka pamer. Tapi aku nggak mau orang seenaknya merendahkan kamu. Mereka harus tahu, penjual sate yang mereka hina ini adalah orang yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih berarti daripada semua gelar mereka." Ia tertawa kecil. Tapi tak lama, aku tahu pikirannya mulai terbuka. Dan saat itulah aku berkata, "Sayang, aku punya ide. Tapi kamu harus percaya sama aku. Aku mau bantu kamu buka usaha sate yang lebih besar. Kita rebranding. Kita buktikan ke mereka, bisnis kecil bukan berarti pemikiran kecil." Damar mengerutkan kening. "Kamu serius?" Aku mengangguk. "Kita mulai dari dapur rumah ini. Kita ubah sate kamu jadi bisnis profesional. Nama baru, kemasan baru, strategi baru. Dan nanti, kita akan undang mereka semua. Biar mereka lihat sendiri, apa yang mereka remehkan dulu." Malam itu kami tidak bicara lagi. Tapi genggaman tangan Damar makin erat. Aku tahu, ini awalnya. Seminggu setelah malam itu, suasana rumah kami berubah. Bukan karena kami tiba-tiba kaya, tapi karena semangat baru menyala di mata Damar. Ia bukan hanya suami dan ayah sekarang, tapi seorang pemilik usaha yang sedang tumbuh. Kami mulai dari hal kecil. Aku mendesain ulang gerobaknya dengan bantuan adik sepupuku yang kuliah desain grafis. Kami beri nama baru, Sate Arang Damar, lengkap dengan logo sederhana dan warna yang mencolok. Kami buat akun media sosial, ambil foto-foto profesional dari ponsel, dan mulai membagikan testimoni dari pelanggan lama. Aku juga menghubungi temanku yang kerja di koperasi desa untuk membantu membuat izin usaha kecil menengah. Damar sempat ragu, tapi ketika pesanan mulai berdatangan dari komplek perumahan baru, dia tahu, mimpi ini bukan sekadar pelarian dari rasa sakit, ini balasan yang elegan. Namun, perubahan tak selalu berjalan mulus. Suatu sore, saat Damar sedang melayani pesanan dari mobil-mobil mewah di pinggir jalan, seseorang datang dengan suara sumbang, "Reza." Ia turun dari mobil sportnya dengan kacamata hitam dan parfum mencolok. Bro, gokil ya. Sekarang jualan pakai brand sendiri. Influencer makanannya sekarang." Beberapa orang di sekitarnya melirik. Damar hanya tersenyum. "Ya, pelan-pelan aja. Yang penting halal." Reza terkekeh dan mendekat, menepuk bahu Damar keras-keras. "Tapi tetap aja, bro, nggak ada karir yang bener dari jualan sate. Paling nanti juga mentok di situ-situ aja. Mau sampai kapan? Hidup tuh harus punya pencapaian, bukan bara api." Aku yang menyaksikan dari kejauhan, mengepal tangan. Tapi aku menahan diri. Ini belum waktunya. Kami masih dalam proses membuktikan semuanya. Tapi malam itu aku tahu, Reza belum selesai meremehkan. Dan aku belum selesai membalas. Aku tatap suamiku saat dia mengantar sate ke pembeli dengan tenang. Aku tahu dia merasa kecil di hadapan orang seperti Reza. Tapi dia tidak akan selalu di bawah. Karena balas dendam terbaik adalah bukti yang berbicara sendiri. 3 bulan berlalu sejak gerobak Damar berubah menjadi Sate Arang Damar. Yang dulu hanya dikenal di gang sempit desa,
kini mulai ramai dibicarakan di media sosial lokal. Beberapa food blogger kecil mulai mereview karena penasaran dengan brandingnya yang unik dan cita rasa sate arang yang khas. Kami mulai kebanjiran pesanan, terutama untuk catering kecil dan acara rumahan. Aku mengatur semuanya dari rumah, mencatat pesanan, membuat konten harian, bahkan mulai belajar digital marketing secara otodidak. Damar? Ia tetap fokus di dapur, mempertahankan rasa dan kualitas. Namun saat semuanya terlihat menjanjikan, datanglah masalah pertama. Salah satu pemilik warung sate lama di daerah kami, Pak Karno, yang dulu senior Damar saat masih kerja ikut orang, mulai menyebarkan isu bahwa sate kami pakai bahan pengawet, bahwa kami jualan gaya doang tapi nggak aman. Awalnya kami abaikan, tapi pelanggan mulai bertanya-tanya. Beberapa pesan dibatalkan. Bahkan ada pelanggan tetap yang tiba-tiba berbalik arah ke warung Pak Karno lagi. Damar mulai gelisah. Ia ingin mendatangi Pak Karno dan melabraknya. Tapi aku menahan. Kita jangan pakai cara yang sama kayak mereka, kataku. Kita lawan dengan kualitas. Kita bikin sertifikasi dapur rumahan. Kita kasih video proses produksi. Biar orang lihat sendiri. Dan itulah yang kami lakukan. Aku menghubungi kenalan dari komunitas UMKM dan meminta inspeksi dapur untuk mendapatkan sertifikat higienis. Kami mulai merekam aktivitas memasak, mulai dari bumbu yang digiling sendiri, arang yang kami pilih secara khusus, sampai cara pembakaran yang bersih. Semua kuposting di akun Instagram kami. Bahkan sesekali kami live masak sambil menjawab pertanyaan netizen. Dalam waktu seminggu, komentar negatif mulai tenggelam. Pesanan kembali berdatangan, lebih ramai dari sebelumnya. Tapi saat itu juga, aku mendapat pesan dari akun tak dikenal. Kamu pikir bisa bawa suamimu jadi artis sate? Hati-hati, nggak semua orang senang kamu naik. Aku tatap layar ponsel dengan dada dingin. Ini bukan hanya soal usaha sate. Ini soal gengsi, ego, dan dendam lama. Dan aku tahu, belum semua orang selesai menyerang kami. Malam itu aku tak bisa tidur. Pesan misterius dari akun anonim itu terus terngiang. Meski aku mencoba bersikap tenang di hadapan Damar, tapi diam-diam aku memasang kunci ganda di pintu, mengecek CCTV depan rumah, dan memastikan dapur belakang tidak ada celah terbuka. Sementara itu, usaha kami memang semakin melejit. Beberapa kantor kecil mulai langganan catering. Dan bahkan ada tawaran untuk membuka stand kecil di salah satu pusat kuliner kota. Tapi di balik semua itu, aku merasa ada mata yang terus mengintai. Suatu pagi, kami menemukan gerobak Damar sudah tergeletak di halaman dalam kondisi rusak. Roda depannya dicabut. Kaca tempat arang dipecah. Di bagian sisi gerobak tertulis dengan cat merah menyala. Pulang ajak kampung. Kota bukan buat orang jualan sate. Damar terpaku. Wajahnya dingin, tegang. Aku bisa melihat matanya yang berkaca-kaca, bukan karena gerobaknya rusak, tapi karena luka lama itu, tentang harga dirinya yang selama ini diinjak-injak, kembali disayat. Aku capek, MAH, bisiknya. Kalau semua ini cuma bikin kamu dan keluarga bahaya, mending kita berhenti aja. Aku mendekat, menggenggam tangannya. Dengar ya. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Kamu bukan lagi sekadar penjual sate. Kamu simbol buat orang-orang kayak kita. Orang yang selama ini dianggap kecil, tapi punya harga diri. Mereka bisa hancurin gerobakmu, tapi nggak bisa hancurin tekadmu. Ia memelukku erat. Lama. Saat itu aku tahu, kami berdua harus lebih kuat dari sebelumnya. 2 hari setelah insiden itu, kami memutuskan melakukan hal yang lebih besar, membuat video dokumenter pendek tentang perjalanan sate arang Damar. Aku menulis naskahnya. Seorang teman kuliahku yang jadi videografer membantu proses pengambilan gambar. Dalam video itu, Damar berbicara dari hati, tentang bagaimana ia dulunya lulusan terbaik yang terpaksa berhenti kerja demi merawat ibunya yang sakit. Tentang bagaimana dia berjualan sate bukan karena tak punya pilihan, tapi karena ingin membuktikan bahwa hidup bisa dijalani dengan cara yang jujur dan terhormat. Video itu viral dalam semalam. Komentar netizen membanjiri. Respect banget, Mas Damar.
Akhirnya ada yang buka mata. Jualan itu bukan aib. Salut buat istrinya yang kuat dan penuh dukungan. Bahkan sebuah kanal YouTube kuliner terkenal menghubungi kami dan mengundang Damar untuk tampil. Namun di saat yang sama, Reza juga melihat video itu. Dan amarahnya baru saja dimulai. 3 hari setelah video dokumenter itu viral, notifikasi di ponsel kami tak henti-henti berdatangan. Tawaran kerjasama, undangan talk show, bahkan salah satu bank BUMN ingin menawarkan program pendanaan untuk pengembangan usaha kecil. Damar, yang dulu bahkan malu untuk sekadar bertemu tetangga, sekarang berbicara di depan kamera dengan penuh percaya diri. Bukan sok, bukan karena pencitraan, tapi karena ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Tapi seperti yang sudah kuduga, Reza tidak tinggal diam. Suatu siang, saat aku sedang membantu Damar mempersiapkan acara kolaborasi kuliner bersama UMKM lain di alun-alun kota, sebuah mobil mewah berhenti di depan tenda kami. Turun dari sana Reza, berjas biru tua, kacamata hitam, dan senyum sinis yang tidak pernah berubah sejak reuni itu. Wah, sate viral, ya? Ucapnya lantang, sengaja agar semua orang mendengar. Gokil. Sekarang jualan bisa jadi seleb juga rupanya. Beberapa orang melirik. Damar tak menanggapi, hanya tersenyum. Aku cuma penasaran, lanjut Reza sambil melipat tangan. Gimana rasanya viral karena dikasihani netizen? Cerita sedih dijual, lalu dibilang inspiratif. Padahal tetap aja kamu penjual sate. Aku langsung melangkah maju, menahan emosi. Reza, kamu bisa hina profesi suamiku sepuasmu. Tapi yang perlu kamu tahu, kamu nggak bisa hina nilai yang dia perjuangkan. Oh, jadi kamu yang sekarang jadi juru bicaranya? Balas Reza dengan tawa pendek. Istrinya lebih galak dari satenya. Dan kamu lebih hambar dari hidupmu sendiri. Balasku tegas. Kerumunan mulai berdesis. Beberapa dari mereka merekam kejadian itu. Tapi aku tidak peduli. Ini bukan soal viral lagi. Ini tentang harga diri. Reza mendekat, menatap Damar tajam. Kita lihat aja, Dam. Berapa lama kamu bisa bertahan di atas? Dunia usaha nggak semudah bikin video nangis. Cepat naik, cepat jatuh. Lalu ia pergi, meninggalkan aroma parfum mahal dan ego yang membusuk. Damar terdiam sejenak, tapi kali ini dia tak lagi menunduk. Ia menggenggam tanganku dan berkata pelan, aku nggak akan jatuh, MAH. Karena kali ini, aku nggak berdiri sendiri. 3 hari setelah pertemuan panas dengan Reza, badai benar-benar datang. Pagi itu, saat Damar hendak membuka dapur, ia terdiam di depan pagar kontrakan tempat kami menyimpan bahan baku dan peralatan. Gembok rusak, daun pintu terbuka setengah, dan di dalam, semua stok bahan baku basi, daging menghitam, lemari pendingin terlepas kabelnya, gas bocor. Aku terpaku di belakang Damar, menahan napas. Ini bukan kecelakaan, gumamnya. Dan aku tahu dia benar. Tak butuh lama untuk tahu pelakunya. Kamera CCTV tetangga merekam 2 orang bertopi masuk malam sebelumnya. Tapi yang lebih mengejutkan, salah satu dari mereka adalah orang kepercayaan Reza, seorang pria yang dulu bekerja di bagian operasional kantornya. Tapi Reza licin. Tak ada bukti langsung. Dan dia tahu caranya bermain bersih. Sialnya, hari itu pula kami mendapat surat dari Dinas Ketertiban Kota. Izin jualan di titik alun-alun kami dicabut karena laporan warga soal gangguan lingkungan dan keamanan makanan. Ini permainan Reza, kataku yakin. Dia mau lumpuhkan kamu, bukan secara langsung, tapi lewat sistem, lewat jalur hukum, lewat tekanan yang gak bisa kita lawan pakai tenaga. Damar terduduk di teras. Matanya kosong, tapi tidak sedingin dulu. Kali ini lebih seperti seseorang yang sedang menimbang, melawan atau melepaskan. Apa kita harus mundur, MAH? Bisiknya. Apa kita terlalu nekat? Aku mengambil napas dalam. Kalau kita mundur, mereka menang. Tapi kalau kita bertahan, kita mungkin kehilangan lebih dari sekadar usaha. Sunyi beberapa saat. Lalu Damar menatapku.
Aku nggak takut kalah. Mah. Aku cuma takut. Kamu terluka karena aku. Aku menatapnya balik. Mataku mulai basah. Damar. Aku bukan ikut kamu karena kamu kuat. Aku ikut karena aku percaya. Kamu akan tetap pegang harga dirimu sampai akhir. Dan aku akan ikut jatuh. Kalau itu memang jalannya. Di saat itulah, ponselku berdering. Sebuah pesan dari nomor yang tak dikenal. Saya lihat perjuangan kalian. Saya dari jaringan UMKM nasional. Kami ingin bantu promosi dan memberikan akses gerai di pusat perbelanjaan besar. Kami percaya usaha kalian punya nilai. Aku menunjukkan pesan itu ke Damar. Dan untuk pertama kalinya hari itu, dia tersenyum. Badai belum reda. Tapi mungkin, angin mulai berpihak pada kami. Tawaran dari jaringan UMKM nasional itu datang seperti secercah cahaya di tengah gelap. Setelah semua sabotase, hinaan, dan tekanan sistemik yang kami hadapi, undangan resmi itu seperti jawaban atas doa panjang yang tak pernah putus. Gerai pertama sate arang Damar resmi dibuka di salah satu pusat perbelanjaan paling ramai di kota. Kali ini bukan di pinggir jalan beralas tanah, tapi di lantai 2. Berdampingan dengan kafe modern dan resto waralaba. Namun yang membuatku paling terharu bukan hanya lokasinya, tapi plakat kecil di meja kasir yang bertuliskan, "Dari arang jalanan, kami bangun martabat." Hari pembukaan gerai itu penuh pengunjung. Banyak dari mereka adalah pelanggan lama kami yang dulunya beli sate sambil berdiri di trotoar. Kini mereka datang membawa keluarga, duduk nyaman, dan tersenyum bangga. Tapi kejutan sesungguhnya datang sore harinya. Seorang pria berdasi masuk dengan wajah canggung. Matanya menatap sekeliling, sebelum akhirnya berhenti pada Damar yang sedang melayani pembeli. Perlahan, pria itu membuka masker. Dan ya, itu Pak Arif, dosen pembimbing Damar saat kuliah dulu. Damar. Sapanya pelan. Pak Arif. Damar tersenyum gugup. Sudah lama enggak? Aku lihat kamu di video dokumenter itu. Luar biasa. Jujur, aku malu. Kami semua dulu pikir kamu membuang potensimu. Tapi hari ini aku lihat, kamu justru menemukan bentuk terbaik dari potensimu itu. Damar hanya menunduk, mata berkaca-kaca. Dan satu lagi, lanjut Pak Arif sambil mendekat. Aku juga lihat Reza. Sekarang banyak yang bicara tentang caranya menjatuhkan orang lain. Termasuk laporan sabotase yang kamu alami. Ada yang sudah mulai angkat suara. Aku dan Damar saling menatap. Tak butuh waktu lama sebelum berita itu pecah. Beberapa hari kemudian, sebuah artikel investigasi muncul di media online lokal. Pengusaha muda terkenal diduga gunakan jalur dalam untuk singkirkan UMKM naik daun. Nama Reza disebut. Bukti dari CCTV, kesaksian mantan stafnya, hingga jejak digital pembayaran mencurigakan, semuanya terungkap satu persatu. Reputasi Reza runtuh perlahan. Dan kami, untuk pertama kalinya, kami tidak lagi dibayangi rasa takut. Kami menjual sate bukan sekadar makanan, tapi harga diri yang dibungkus dalam rasa dan perjuangan. Setelah badai panjang dan perjuangan tanpa henti, akhirnya Damar dan aku berdiri tegak di tengah cahaya kemenangan yang sederhana tapi bermakna. Gerai kami terus berkembang, bukan hanya dari sisi bisnis, tapi juga dari sisi kepercayaan dan kebanggaan diri. Kini, sate arang Damar menjadi simbol bagi banyak orang di desa dan kota, bahwa kerja keras dan integritas bisa mengalahkan segala hinaan dan prasangka. Reza? Ia memutuskan hengkang dari dunia usaha kami. Reputasinya runtuh. Tapi aku percaya ini adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Hari ini, saat aku melihat Damar memasak dengan senyum penuh keyakinan, aku tahu, ia bukan hanya penjual sate. Ia adalah inspirasi. Ia adalah bukti nyata bahwa siapapun bisa bangkit, meski dunia sempat memandang rendah. Aku belajar bahwa cinta dan dukungan bisa mengubah orang. Aku belajar bahwa martabat bukan tentang status, tapi tentang keberanian untuk berdiri tegak dan berjuang untuk yang kita yakini. Dan untuk para teman alumni suami yang dulu merendahkan, aku hanya ingin bilang satu hal. Aku tidak perlu memalukanmu.
Aku sudah membuktikan sendiri bahwa harga diri tidak bisa diukur dari pekerjaan, tapi dari hati yang tidak pernah menyerah.